Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Diana Lestari, NIM 220404500025. Saya berasal dari BKA, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah konseling kognitif, di mana video ini saya mempraktikkan konseling individual dengan menggunakan teknik kognitif. Nah, teknik yang kognitif yang saya gunakan yaitu reframing atau rekonstruksi, di mana ini adalah teknik psikologi yang bertujuan untuk mengubah cara seseorang memandang atau menafsir situasi, peristiwa, atau pikiran tertentu. Teknik ini membantu individu melihat situasi dari perspektif yang berbeda, yang seringkali lebih positif atau konstruktif. Tujuannya untuk mengurangi dampak negatif dari pikiran atau peristiwa tersebut dan meningkatkan kesejahteraan emosional serta kemampuan untuk mengatasi masalah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Iya Bu. Siapa lagi? Nurul Bu. Gimana kabarnya nih Nurul? Alhamdulillah baik Bu. Tadi belajar belajar matematika Bu. Guru tadi yang masuk perkenalan Bu. Jadi tujuan Nurul dalam kesini untuk apa? Saya ingin berkonsultasi Bu, karena akhir ini saya merasa stres. Kamu merasa stres? Boleh tahu kamu stres karena apa? Karena nilai-nilai saya Bu menurun. Baik, Ibu akan membantu kamu. Tapi sebelum itu mungkin kita ada baiknya kalau menyepakati waktunya. Jadi Ibu akan berikan waktu selama 20 menit ke depan. Apakah Ibu merasa itu sudah cukup? Ya Bu, sudah lebih dari cukup Bu. Baik. Jadi Ibu tadi dengar kamu merasa stres karena nilai-nilai kamu hari ini menurun. Bisa kamu jelaskan sedikit secara detail apa yang membuat kamu stres? Jadi begini Bu, saya stres karena nilai-nilai saya ini menurun, terutama di pelajaran yang saya pelajari tadi Bu, yaitu matematika, dan juga ada satu pelajaran yaitu bahasa Inggris. Tapi apa yang menurutmu menyebabkan penurunan nilai tersebut? Jadi saya kesulitan untuk memahami materi Bu, dan merasa tidak punya cukup waktu untuk belajar. Ibu mengerti. Tapi bisa kamu jelaskan lebih lanjut materi apa yang menurut kamu paling sulit dan mengapa kamu merasa begitu? Menurut saya Bu, pelajaran yang sulit itu matematika, karena matematika ini pelajaran yang sangat sulit untuk saya pahami, dan saya selalu memiliki kesulitan dengan konsep aljabar. Terus bagaimana biasanya kamu memandang dirimu dalam belajar matematika? Apakah kamu merasa bahwa kamu tuh tidak mampu atau mungkin ada alasan yang lain? Saya merasa sering tidak pintar dalam matematika dibandingkan teman-teman saya Bu. Sepertinya Ibu rasa kamu memiliki standar yang tinggi untuk diri sendiri. Terus apakah ada situasi di mana kamu merasa berhasil atau cukup kompeten dalam pembelajaran yang lain? Ya, ada Bu. Nah, mungkin Ibu akan berikan teknik untuk kamu mengenai permasalahan kamu ini. Itu tekniknya adalah reframing atau rekonstruksi kognitif. Tujuannya itu adalah mengubah cara pandang kamu terhadap situasi yang kamu hadapi. Misalnya, bagaimana jika kita melihat penurunan nilai ini sebagai tanda bahwa kamu perlu pendekatan belajar yang berbeda, bukan berarti kamu gagal. Saya belum pernah berpikir seperti itu Bu, tapi
Saya masih merasa takut tidak bisa memperbaiki diri saya. Ibu tahu kekhawatiran kamu tuh memang sangat wajar. Tapi bagaimana jika kita memecahkan masalah ini menjadi langkah-langkah kecil? Apakah bisa? Iya bisa Bu. Nah, kita bisa mulai dengan membuat cara belajar yang lebih struktur dan realistis, di mana fokusnya pada satu konsep aljabar setiap harinya dan memberikan dirimu waktu untuk memahami pembelajaran tersebut. Itu terdengar lebih bisa saya lakukan Bu. Mungkin saya bisa mulai dengan membuat jadwal belajar mingguan terlebih dahulu. Nah, bagus. Itu sangat bisa membantu kamu. Dan sebelum kita akhiri sesi hari ini, apa apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Jadi pertama saya akan membuat daftar materi yang perlu saya pelajari dan menyusun jadwal belajar yang lebih teratur Bu. Ya, bagus sekali Nurul. Saya senang kita bisa membuat rencana ini bersama. Kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan belajarnya sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini. Terima kasih sudah berbagi cerita ini. Mungkin merasa sudah cukup karena sudah 20 menit. Terima kasih juga Bu. Saya merasa lebih optimis sekali itu. Saya permisi dulu Bu. Sudah mau masuk. Iya Bu. Hati ya. Iya Bu.